Hari ini kita akan membahas mengenai komplement ya. Nah, apa itu komplement? Nah, komplement itu juga bukan suatu sistem ya, suatu sistem dalam yang berperan dalam sistem imun kita. Jadi komplement Nah, kenapa kok ada istilahnya komplement gitu ya? Kalau antibodi kemarin kan itu antibodi merupakan protein globulin ya. Kemudian kalau sel-sel imun yang merupakan sel-sel yang berperan dalam sistem imun kita. Kemudian kalau komplement itu apa? Nah, istilah komplement itu mengacu pada kemampuan suatu sistem dari beberapa protein yang spesifik dalam serum manusia normal untuk saling melengkapi dengan fungsi meningkatkan efek dari komponen lain dari sistem kekebalan seperti antibodi. Jadi sistem komplement itu terdiri dari banyak protein ya, banyak protein dan membentuk suatu sistem. Nanti tujuannya yang di akhir adalah lisis membran bakteri. Nah, sistem komplement ini merupakan pertahanan tubuh bawaan manusia ya, innate immunity. Bentar. Pertahanan tubuh bawaan atau disebut dengan innate immunity, yaitu terdiri dari sekitar 20 protein yang terdapat dalam serum manusia normal. Jadi sebenarnya kita sejak dilahirkan atau di kandungan itu kita sudah membawa 20 protein yang dimana mereka 20 protein itu terbentuk suatu sistem kekebalan tersendiri gitu ya. Kemudian sistem komplement ini banyak yang masuk ya. Oke. Sistem komplement ini adalah sistem yang sangat kuat yang terdiri dari glikoprotein yang bekerja cepat, beberapa koenzim dan komponen yang berada dalam keadaan tidak aktif dalam plasma. Jadi protein-protein tadi sebenarnya itu nggak aktif, butuh activator. Jadi butuh aktivator yang dapat mengaktifkan sistem komplement tersebut. Kemudian semua individu normal selalu memiliki komponen komplement darah-darahnya. Jadi kita sudah memiliki, tanpa ada paparan dulu ya, sudah memiliki komponen komplement yang ada di dalam darah kita. Nah, di sini komplement, jadi komplement itu ada dalam serum semua mamalia termasuk manusia, kemudian ada pada hewan tingkat rendah termasuk burung, amfibi, dan ikan. Nah, komplement itu zat labil panas ya, tidak stabil dalam panas, yang berarti dia dapat dinonaktifkan dengan memanaskan serum pada 56 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian komplement itu adalah suatu glikoprotein ya. Kalau antibodi itu protein globulin. Kalau komplement itu adalah protein yang terikat dengan glukosa ya, disebut dengan glikoprotein. Dan diproduksi di hati, kemudian makrofag dan banyak jenis sel lainnya. Kemudian kecepatan pembentukannya itu meningkat ketika sistem komplement itu diaktifkan atau digunakan. Jadi sintesis dari glikoprotein itu bisa meningkat jika memang kalau komplemennya diaktifkan atau digunakan. Kemudian komplement biasanya tidak mengikat antigen atau antibodi saja, tapi hanya pada kompleks antibodi antigen. Ini untuk jalur klasik. Oke. Nah, nomenklatur dari komplement itu sendiri, jadi karena suatu sistem itu terdiri dari banyak komplement ya, terdiri dari banyak protein, jadi ada penamaannya tersendiri. Jadi penamaannya berupa huruf dan angka. Hurufnya adalah semuanya sama, C itu yang berarti dengan komplement. Kemudian angkanya terdiri dari 1 sampai 9. 1 sampai 9. Kemudian komponen ini bersirkulasi dalam plasma dalam bentuk koenzim yang secara fungsional tidak aktif. Jadi kalau kita tidak ada aktivatornya, ya sudah ada di plasma tapi
secara fungsional dia memang tidak aktif, tapi memang ada. Nah, aktivasi ini melibatkan beberapa pemecahan enzim proteolisis menjadi fragmen-fragmen peptida. Jadi di sini misalnya ada C3, jadi dalam keadaan yang tidak aktif ya C3, tapi ketika dia diaktifkan maka C3 ini akan pecah menjadi dua fragmen yaitu C3A dan C3B. C3A ini adalah fragmen kecil, kemudian C3B itu adalah fragmen besar. Nah, ini biosintesis dari komplemen, protein komplemen yang ada dalam tubuh kita. Nah, berbagai komponen komplemen disintesis itu di berbagai tempat di tubuh. Paling banyak di hati. Nah, di hati ini mensintesis atau membentuk komplemen C3, C6, dan C9. Sedangkan di limfa itu membentuk C5 dan C8. Kemudian di makrofag membentuk komplemen C2, C4. Sedangkan di epitel usus dia membentuk komplemen C1. Jadi kita ketahui ya, komplemen itu namanya C1 sampai 9. Nah, kalau di tubuh kita adanya peningkatan C3, C4, C5, dan C6, berarti tubuh kita pada fase peradangan akut. Kemudian aktivasi. Nah, tadi komplemen itu kalau bekerja butuh aktivasi. Nah, aktivasi dari komplemen ini ada 3 jalur, yaitu jalur klasik, jalur alternatif, dan jalur lektin. Nah, jalur alternatif dan jalur lektin ini penting pada imunitas bawaan dalam tubuh inang atau tubuh kita ya. Kemudian kalau jalur klasik ini cenderung ada yang menggolongkan imunitas dapatan atau adaptive immunity. Nah, ketika jalur aktivasi tadi itu mengarah ke aktivasi C3, ya komplemen nomor 3 ya, C3, dan menghasilkan produksi C3B. Oleh karena itu C3B ini sebagai center ya, sebagai center atau sebagai molekul sentral dalam aktivasi kaskade komplemen. Jadi aktivasinya ini urut ya, berurutan kemudian cara cepat. Nah, aktivasi ini ending produknya, ending efeknya adalah membentuk suatu kompleks serangan membran di semua jalur. Dari baik tadi klasik, alternatif maupun lektin, dia endingnya adalah membentuk lubang-lubang atau menyerang di membran sel, di mikroba atau bakteri ya. Jadi nanti endingnya aktivasi ini adalah di mana komplemen akan membentuk saluran atau lubang-lubang yang di membran sehingga akan terjadi lysis ya. Isi dari bakteri itu keluar sehingga bakterinya mati. Nah, pada saat komponen sistem komplemen diaktifasi, salah satu komponen sistem diaktifasi, nah proses kaskade terjadi secara berurutan dan cepat. Artinya berurutan itu adalah, jadi prosesnya nggak loncat-loncat ya, pasti urut ya, dan itu terjadi sangat cepat. Nah, ketika komponen diaktifasi, maka komponen tadi pecah jadi 2 fragmen ya. Ada yang berikatan dengan komponen sebelumnya, baru dia mengaktifkan komponen berikutnya. Ada yang berikatan dengan komponen kompleks, baru dia bisa mengaktifkan komponen berikutnya. Yang dinamakan kaskade itu ya kayak, kalau teman-teman pernah melihat kartu domino ketika disusun begini ya, pasti ketika kita sentuh yang bagian kartu yang sini, yang ambruk kan sini dulu ya, sini urut ya. Nggak mungkin yang ambruk sini kemudian yang di ujung sini yang roboh. Jadi proses robohnya itu urut. Jadi domino 1 merobohkan domino 2, merobohkan nomor 3, selanjutnya urut sampai yang domino terakhir. Nah, begitulah perumpamaan dari jalan kaskade dari sistem komplemen. Itu juga urut. Nah, di sini susunan dari urutan dari aktivasi dari komplemen C1, C4, C2, C3, C5 sampai 7. Saya jadi 1 ya, karena dia dalam satu kompleks C5 sampai 7, C8 dan C9. Nah, di sini ada 9 komplemen di mana dia diurut aktivasinya urut gitu ya, C1 ke C4 ke C2, C3, C5, C7, C8, C9. Oke. Nah, kenapa ini mungkin ada yang tanya ya,
penamaannya kenapa di sini nggak C2 aja gitu ya. Karena penemuan C1, C2 ini berdasarkan urutan penemuan ya. Dulu itu waktu ditemukan itu oh ini komplemennya ditemukan pertama kali namanya C1. Yang kedua 2 kali, yang kedua itu C2, yang ketiga C3. Itu angka itu berdasarkan urutan ketika ditemukan komplemennya. Namun urutan untuk pengaktifasian itu sedikit berbeda di awal. Jadi ternyata C4 itu malah mengaktifasi C2. Atau C1 itu nggak mengaktifasi C2 tapi mengaktifasi C4. Jadi nomor yang ada di belakang C ini bukan nomor urutan aktivasi ya, tapi nomor urutan ketika komplemen tersebut dulu ditemukan. Jadi dulu ilmuwan menemukan komplemen 1 ya udah dinamakan C1. C2 yang untuk urutan kedua setelah ditemukan ya C2. Tapi untuk urutan aktivasi ini bukan berdasarkan nomor, tapi memang baru diketahui ternyata urutan aktivasinya begini gitu ya. Jadi C1 mengaktifasi C4, C4 mengaktifasi C2 dan selanjutnya sampai C9 sehingga terjadi sel lisis. Di sini yang dimaksud dengan sel lisis adalah bakteri ya, sel bakteri atau mikroba yang lisis. Walaupun tujuan utamanya adalah lisis sel atau sel lisis, namun ada beberapa efek-efek biologis yang menyertai di setiap aktivasi, setiap kaskade atau setiap tahap. Jadi setiap tahap di aktivasi ada efek permeabilitas suar naik. Kemudian kalau C4 diaktifasi ada efek anafilatoxin dan seterusnya. Sampai ke 8 dan 9 ini ada efek sitolisis, artinya pecahnya sel. Oke. Nah, kita bahas satu-satu mengenai jalur klasik atau the classical pathway. Nah, jalur klasik ini merupakan rangkaian peristiwa yang di dalamnya komponen-komponen bereaksi dalam urutan tertentu. Ya, ingat ya, urutan tertentu sebagai kaskade. Kaskade tadi urutan ya. Kemudian nanti yang ujungnya adalah menghasilkan atau melisiskan sel gitu ya. Kemudian jalur klasik itu diaktifkan oleh apa? Diaktifkan oleh antibodi yang terikat dengan antigen. Oke. Di sini ada beberapa activators dari jalur klasikal. Jadi dari jalur klasik ada beberapa aktivator yang mengaktifkan. Yang pertama adalah imunoglobulin M, IgM, kemudian imunoglobulin G atau IgG ya. Kalau IgM ini kan bentuknya 5 ya, pentavalen ya. Kalau IgG ini monomer, namun ada beberapa subtype ya. Yang kita ketahui ada 4 subtype ya. 1, 2, 3, dan 4. IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Nah, ternyata di setiap subtype itu ternyata kekuatan untuk mengaktifasi itu berbeda-beda. Di sini yang paling tinggi kekuatannya untuk mengaktifasi jalur klasik adalah yang paling besar adalah IgG3. Kemudian diikuti IgG1, kemudian diikuti IgG2. Sedangkan IgG4 tidak bisa mengaktifasi jalur klasik. Oke. Di sini ada pernyataan lain di mana imunoglobulin tersebut dalam bentuk aslinya atau dalam bentuk bebasnya, baik IgG maupun IgM, dalam bentuk bebas itu tidak bisa mengaktifasi komplement. Yang bisa mengaktifasi komplement ketika IgG atau IgM ini sudah terikat dengan antigen. Itu baru bisa mengaktifasi jalur klasik. Oke, selain imunoglobulin ada beberapa yang activator yang bisa mengaktifasi jalur klasik. Yang pertama adalah Staphylococcus protein E ya. Jadi ada protein E yang dihasilkan dari Staphylococcus. Kemudian si RP atau si reaktif protein, kemudian DNA. Nah, di sini ada antigen. Antigennya kita misalkan bakteri, terus kemudian di sini ada epitop yang warna pink di sini. Ya, ada epitop. Kemudian nah, epitopnya ini ditangkap oleh antibodi. Jadi di sini ada daerah yang antibodi yang menangkap epitop dari bakteri ya. Kemudian fraksi konstan yang dia nempel ke reseptornya komplement nomor 1. Nah, kalau komplement nomor 1 ditempelin oleh antibodi yang ditempelin oleh bakteri, nah ini bisa mengaktifkan C2 dan C4 dan C2.
Nah, ini step-step ya, karena dia urutan, jadi harus ada langkah-langkahnya untuk mengaktifasi dari jalur klasik. Step pertama, step pertama tadi, adanya ikatan dari antibodi yang terikat dari terikat antigen ke komplemen nomor 1. Nah, yang seperti kita ketahui, komplemen nomor 1 itu ada 3 jenis ya, C1S, C1R, dan C1Q. Tapi yang untuk punya reseptor untuk menempel imunoglobulin atau antibodi yang terikat antigen adalah C1Q. Nah, seberapa kita butuh berapa imunoglobulin atau antibodi sih agar bisa mengaktifkan si jalur klasik ini? Nah, kita butuh minimal 2 fraksi konstan dari 2 imunoglobulin IgG yang berdekatan. Atau kalau misalnya IgM itu hanya butuh 1 molekul IgM saja. Kenapa? IgM itu kan punya 5 tangan ya atau pentavalen, jadi dia cenderung lebih stabil ketika mengaktifasi komplement di jalur klasik. Oke. Oke, ini tahapnya ketika di sini ada antigen antibodi, terus kemudian terikat, sebentar, terikat di C1Q ya. C1Q akan mengaktifkan C1R, C1 dengan adanya ion kalsium dia akan mengaktifkan C1R, C1R akan mengaktifkan C1S. Nah, C1S dengan adanya enzim esterase dia akan memecah C4 menjadi 2 fragmen, yaitu C4A dan C4B. Nah, C4B ini nanti akan bergabung ke C1 menjadi C1S maksudnya ya, menjadi kompleks C1S dan C4B. Jadi di sini akan bergabung dengan C1S, jadi membentuk kompleks C1S dan C4B. Dengan bantuan ion magnesium, dia akan memecah C2, ya, memecah C2 menjadi 2 fragmen, yaitu C2A dan C2B. Kemudian C2 ini gabung dengan kompleks C1S dan C4B, kompleks sebelumnya. Menjadi apa? Menjadi kompleks C1S, C4B, dan C2A. Nah, inilah yang dinamakan enzim C3 konvertase. Jadi, ini kompleks C4B, C1S, dan C2A ini punya aktivitas enzimatik. Jadi bisa disebut dengan C3 konvertase. Oke, tadi kembali tadi. Dengan C4A-nya kemana? Ya tadi ya, C4B-nya bergabung. Kemudian C4A-nya gimana? Nah, C4A ini punya reaksi sampingan sebagai aktivitas anafilaktokin. Anafilaktokin itu apa? Nanti dibahas di slide berikutnya. Kemudian kalau C2A-nya tadi bergabung, ya tadi ke kompleks. Nah, C2B-nya kemana? C2B-nya dia berdifusi keluar. Jadi tidak terlalu berperan dalam kaskade ini kalau C2B. Oke, kita mulai dari awal tadi. C3 konvertase yang dari C4B, C1S, C2A, ya tadi enzim C3 konvertase C4B, C1S, dan C2A ini dia akan memecah komplemen nomor 3. Ya, komplemen 3 akan memecah jadi 2 fragmen, yaitu C3A dan C3B. Dan C3B ini akan bergabung kembali dengan kompleks enzim C3 konvertase menjadi C5 konvertase. Jadi ini sudah bergabung ya, bergabung di sini, dia punya aktivitas enzim juga, akhirnya dinamakan C5 konvertase. Nah, dan C5 konvertase inilah yang akan memecah komplemen nomor 5. Jadi dari slide ini, C3B ini punya 2 fungsi penting. Yang pertama, bergabung dengan komplemen lain, menghasilkan C5 konvertase. Kemudian C3B ini fungsi yang kedua adalah sebagai opsonin bakteri.
Ya, karena si sel fagosit yang suka makan ini punya reseptor CR1. CR1 ini dia akan bisa mengikat komplement C3B, di mana C3B ini nanti akan mengikat si bakteri. Nah, bakteri itu akan mudah dimakan oleh sel fagosit. Oke, paham ya, dari slide ini sudah paham fungsinya dari C3B. Oke, kita kembali ke proses kaskade berikutnya. Kita kembali ke enzim C5 konvertase yang terdiri dari kompleks C4B, C3B, C1S, dan C2A. Nanti kompleks C5 konvertase ini akan memecah C5 menjadi dua fragmen. Dua fragmen yaitu C5A dan C5B. C5A akan berdistribusi keluar, C5B akan bergabung dengan C6 dan C7. Kemudian C5B, kompleks C5B, C6, C7 akan bergabung dengan C8. Kemudian C5B678 akan bergabung dengan 9. Nah, kompleks yang sampai C5 sampai 8 ini fungsinya adalah menstabilkan ikatan kompleks dengan membran sel bakteri atau sel asing. Kemudian bergabung dengan C9, dia akan membentuk yang namanya MAC. Nah, MAC ini adalah membran attack complex. Apa sih yang disebut membran attack complex? Membran attack complex ini akan membentuk saluran di dalam membran sel bakteri. Nah, saluran transmembran ini memungkinkan pertukaran ion bebas dari sel dan lingkungan sekitarnya. Karena masuknya ion dengan cepat dalam sel ke dalam sel, karena hubungannya dengan protein sitoplasmanya, maka tekanan osmotiknya dia akan meningkat dengan cepat di dalam sel. Akhirnya sel bakteri tadi kemasukan air, kemudian membengkak. Kemudian untuk jenis sel tertentu, membran selnya akan pecah, akhirnya isi selnya akan keluar. Akhirnya bakterinya mati. Nah, ini secara gampangnya ya, di sini ada membran lipid layer ya, lipid bilayer. Di sini ada komplement C5B, kemudian akan bergabung dengan C6, bergabung dengan C7, bergabung C8, bergabung C9. Nah, C9 ini akan berproliferasi, C9 ini akan beranak banyak gitu ya. Kemudian akan menyusun suatu saluran ya, saluran lubang atau saluran. Nah, di sini tempat pertukaran atau influx-efflux dari cairan dan molekul. Nah, nanti ion-ion yang dari luar masuk, air juga masuk yang isi, kemudian isi apa namanya? Sel di dalam selnya dia akan membengkak, kemasukan air, kemudian pecah, kemudian lisis, isi selnya dia akan keluar. Nah, ini adalah formasi dari MAC. Nah, ini mikroba ya, misalnya ini bakteri. Ketika membrannya dia belum diserang oleh MAC ini, dia akan mulus gitu, rapat gitu ya. Ketika sudah ada MAC di dalamnya, di membrannya, maka membrannya dia akan bolong-bolong. Karena apa ya? Ada saluran ini. Nah, kata saluran ini kan gampang ya, yang dari luar masuk, yang dari masuk, yang dari dalam keluar gitu ya. Jadi tekan osmotiknya dia tinggi, airnya banyak masuk, kemudian ini bisa pecah, airnya isi selnya bisa keluar, dan bakterinya bisa mati. Nah, itu yang jalur klasik. Kemudian yang jalur alternatif ya. Jalur alternatif ini sebenarnya sama dengan jalur klasik, tujuannya sama untuk melisiskan bakteri, namun bedanya adalah dia lebih pendek gitu ya, dia potong jalur. Jadi kalau tadi yang klasik itu dimulai dari C1, C4, C2, baru C3. Kalau alternatif pathway ini dimulainya potong jalur, dia langsung ke C3. Jadi C1, C2, C4-nya di skip. Jadi lebih pendek. Jadi jalur alternatif ini pertama kali dijelaskan oleh Pilmer pada tahun 1954. Jadi Pilmer ini menjelaskan ada perbedaan dari jalur alternatif sama jalur klasik dalam hal yang pertama aktivatornya atau sifat zat pengaktifnya. Kemudian yang kedua adalah urutan kejadian itu sendiri. Jadi urutannya alternatif ini lebih pendek daripada yang klasik. Kemudian jalur alternatif ini karena tidak
membutuhkan antigen antibodi ya untuk mengaktifkan komplement. Jadi ini unik ya. Jadi kalau yang klasik itu kan butuh kompleks antigen antibodi untuk mengaktifasi. Kalau yang alternatif ini tidak butuh kompleks antigen dan antibodi untuk mengaktifkan. Jadi jalur ini tidak bergantung pada antibodi dan tidak melibatkan komplement-komplement awal seperti C1, C2, dan C4 untuk aktivasi komplement. Oleh karena itu, komplement jalur alternatif ini dapat diaktifkan sebelum ada respon imun ya terhadap patogen yang menginfeksi. Jadi kenapa kok alternatif dikatakan imun bawaan? Karena kenapa? Karena dia nggak butuh antigen, antibodi, tidak butuh paparan gitu ya, paparan sebelumnya dan respon imun sebelumnya. Nah, activator dari senyawa apa saja? Terus zat apa saja yang dapat mengaktifasi dari jalur alternatif? Yang pertama adalah imunoglobulin A atau IgA. Imunoglobulin A ini adalah satu-satunya di antara teman-temannya yang bisa mengaktifkan komplement jalur alternatif ya. Dari kelima imunoglobulin hanya imunoglobulin A yang bisa mengaktifkan jalur alternatif. Kemudian yang kedua adalah endotoksi dari bakteri, kemudian bisa dari ular kobra juga dapat mengaktifkan. Kemudian faktor nefritik ya pada penyakit nefritik. Oke, bagaimana langkah-langkah untuk jalur alternatif? Ya, jalur alternatif dia kan menyekip 1, 4, dan 2 ya. Jadi dia mulai dari C3B. Jadi komponen awal dari jalur alternatif melibatkan 4 protein, C3B, kemudian faktor B. Nah, C3B ini akan berikatan dengan faktor B. Nah, di sini dengan bantuan magnesium, ion magnesium ini, ion magnesium ini menstabilkan interaksi antara C3B dan faktor B. Jadi magnesium ini adalah satu-satunya ion yang mengaktifkan jalur alternatif. Kalau yang tadi jalur klasik pada C1QRS tadi, ion yang mengaktifkan adalah ion kalsium ya. Jadi berbeda ya. Kalau yang klasik tadi aktivasinya dibantu ion kalsium, kalau yang alternatif dibantu sama ion magnesium. Dan kemudian C3B akan bergabung dengan faktor B membentuk kompleks C3B dan faktor B. Ini step yang pertama. Kemudian dibantu oleh faktor D, faktor D atau disebut dengan C3 proaktif konvertase, maka faktor B ini pecah menjadi 2, BA dan BB kecil ya. Kemudian BB kecil bergabung dengan kompleks C3B dan faktor B, membentuk C3B dan BB kecil ini. Nah, disinilah kompleks ini yang mempunyai aktivitas C3 konvertase. Nah, C3 konvertase ini dengan bantuan properdin ini akan bergabung dengan C3BB tadi dengan penambahan P ya menjadi C3 konvertase yang stabil alias tahan panas. Kemudian menjadi C5 konvertase. Kalau sudah jadi C5 konvertase, barulah dia memecah C5. C5 pecah dari C5A dan C5B, kemudian akan bergabung C6, C7 selanjutnya sampai ke C9 sampai bakteri lysis. Jadi ini tadi ya, bergabung dengan C8, kemudian C9, kemudian membentuk MAC, membran attack kompleks, kemudian akhirnya sel bakterinya lysis atau lysis. Oke. Masih 7 menit ya. Oke, jalur selanjutnya adalah jalur lektin. Nah, jalur lektin seperti namanya dipicu oleh lektin. Nah, lektin itu apa? Lektin itu adalah protein yang mengenali dan mengikat target karbohidrat tertentu. Contohnya adalah lektin pengikat manosa atau MBL. Manosa binding lectin. Nah, ini adalah salah satu protein yang berperan dalam aktivasi komplement. Nah, MBL ini adalah protein serum yang berukuran besar
yang mengikat manosa, fruktosa, glukosamin yang tidak tereduksi di permukaan bakteri dan permukaan sel lainnya dengan yang mengandung polisakarida manosa atau manans ya. Ikatan MBL dengan patogen atau bakteri menyebabkan sekresi dua protease serin yaitu MASP1, MASP2. Nah, inilah bedanya yang lektin sama klasik ya. Kalau klasik kan ada C1QRS, kalau di lektin ada MASP1 yang mirip dengan C1R, MASP2 yang mirip dengan C1S, sedangkan MBL itu karena berikatan dengan patogen mirip dengan C1Q. Oke, ini MBL mengikat patogen memicu sekresi dari protein serin yaitu MASP1 dan MASP2. Nah, MBL akan MASP1, MASP2 akan bergabung dengan MBL akan memecah C4. C4 tadi sama ya, C4 tadi memecah C4A jadi C4B. Dia C4B itu akan bergabung dengan MASP2 yang nanti dapat memecah C2, C2 menjadi C2A dan C2B. C2 akan bergabung dengan C4B dan MSP2 ini yang di sini mempunyai aktivitas enzimatik dan disebut dengan C3 konvertase. Nah, kalau udah C3 konvertase nanti akan akan bisa memecah C3 jadi C3A, C3B, jadi bergabung lagi menjadi C5 konvertase. C5 konvertase memecah C5 ya, jadi C5A, C5B nanti urutannya sama seperti lektin urutannya sama seperti yang klasik ya, persis sama, cuma bedanya hanya di sini saja. Jadi urutannya si lektin, jalur lektin sama klasik itu persis plek kecuali yang di komplement di awal. Itu nanti dari C2 kemudian C3, C5 sampai ke C9 sampai sel bakterinya lysis. Nah, ini bedanya ya antara klasik, alternatif, dan lektin. Kalau yang klasik itu aktivasinya mulai dari C3, kalau alternatif itu mulai dari C3. Kalau yang klasik ini mulainya dari C1, kalau alternatif pathway ini mulainya langsung dari C3. C1, C4, C2 dia skip. Kalau lektin itu dimulai dari ikatan MBL dengan residu manosa di membran sel. Kemudian dari kebutuhan ikatan antibodi antigen ya. Nah, kalau classical pathway ini butuh banget ya, butuh ya. Dia kalau misalnya antibodinya berdiri sendiri tidak bisa mengaktifkan komplement. Jadi harus mengikat antigen. Oleh karena itu ada yang menggolongkan jalur klasik ini sebagai imunitas dapatan. Karena apa? Ini terjadi setelah ada paparan dulu dan direspon diikat oleh antibodi baru bisa mengaktifkan komplement jalur klasik. Kemudian kalau jalur alternatif nggak butuh yang namanya ikatan antibodi antigen. Begitu juga dengan lektin. Oleh karena itu, alternatif dan lektin pathway ini termasuk imunitas bawaan. Nah, ini perbedaannya ya. Ini sama di potongan C5A ya, namun bedanya di awalnya di sini. Kalau klasik itu mulai dari C1QRS, kemudian kalau alternatif dia potong ya, dipotong dari tahap di sini dipotong sampai langsung loncat di C3. Nah, C3 dengan faktor B, kemudian faktor D dan properdin, dia menghasilkan C5A. Kemudian kalau yang lektin ini juga perbedaannya di awal ya, ketika ini MBL berikatan pada ini mikroba atau patogen, baru MASP ini keluar, baru ikatan MBL dengan MASP kompleks dapat mengaktifkan ini C4-nya. C4 pecah jadi C4A dan C4B dan seterusnya, dan endingnya sama. Endingnya selama seperti ini. Ketika sudah sampai C5 gabung ketika sudah sampai C5 pecah jadi C5A, C5B, C5B-nya gabung sama C6, C7, C8, C9. Setelah itu bakterinya lysis. Oke. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai regulation of complement system. Jadi kalau sistem komplement itu disuruh kerja terus, itu malah merusak ya. Jadi bukan hanya sel bakteri aja yang lysis, tapi sel-sel di sekitarnya juga ikut lysis. Jadi butuh regulasi dari sistem komplement.
Jadi pada tahap pelepasan mediator terhadap mekanisme tubuh untuk menetralkan ya yang disebut dengan regulator. Sehingga tidak akan terjadi reaksi yang berlangsung terus-menerus yang mengakibatkan kerusakan jaringan. Oke, jadi dalam proses tersebut ada regulator-regulator di beberapa tahap, di mana regulator tersebut mengatur kapan komplement itu akan terus bekerja, kapan komplement itu berhenti sampai sini saja, gitu ya. Jadi idealnya sih menurut kebutuhan dibutuhkan ketika ada serangan bakteri, tidak dibutuhkan ketika berhenti ketika bakterinya sudah selesai, infeksi bakterinya sudah selesai, sudah mati. Proses komplement itu dihentikan agar tidak merusak sel-sel atau jaringan lain. Oke, kita lanjutkan di Zoom berikutnya ya.